seluruh peserta bahwa karena ini sifatnya online, kami butuh kerjasama dari seluruh pihak. Untuk itu kami mohon kepada seluruh peserta untuk memute audio hingga pada sesi tanya jawab berlangsung, dan apabila dipersilahkan oleh saya selaku pembawa acara. Kemudian yang kedua, kami mohon untuk berkenan mengubah ID screen menggunakan singkatan nama prodi underscore nama peserta. Baik, kita melangkah ke acara yang kedua. Shalom, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo. Shalom, selamat siang juga. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir secara virtual maupun yang langsung di siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Nathaniel Demandacan selaku Ketua Stimik Kreatindo Manokwari. Yang terhormat para Wakil Ketua Stimik Kreatindo Manokwari. Yang terhormat para dosen dan para staf Stimik Kreatindo Manokwari, dan yang kami hormati adalah narasumber yang telah datang untuk membagi ilmunya kepada kita semua, serta para peserta PPKMB yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sangka yang akan memandu jalannya diskusi pada sesi ini, berbicara tentang perang melawan narkoba. Karena kita mengetahui bahwa narkoba oleh sebab itu peran mahasiswa sangatlah besar dan harus digerakkan secara maksimal dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di penjuru negeri. Langkah apa saja yang harus ditempuh oleh para kaum intelektual untuk melawan narkoba sebagai upaya menyelamatkan generasi emas Papua? Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Indah Perwitasari, SKG. Beliau mempunyai pangkat Pembina 4A dan jabatan penyuluh narkoba ahli madya. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu. Ya, perlu kami sampaikan bahwa sesi pertama pemateri menyampaikan materinya kurang lebih 30 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada sesi tanya jawab juga kurang lebih 30 menit. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu untuk memaparkan materinya. Silakan Bu. Kamera 1 masih on mute.
Tes, bisa dengar semua? Semua bisa mendengar? Bisa. Ya, berarti salah satu. Ya. Ya. Masih dubbing? Tidak? Sudah bisa ya? Ya. Selamat pagi. Jangan loyo-loyo gitulah. Jangan terlalu tegang ya. Selamat pagi adikku-adikku sayang. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Hidup itu harus selalu semangat, ya. Hidup harus selalu semangat, ya. Ibu punya suami juga orang Papua, ya. Suami ibu orang Biak, Famsroyer, ya. Jadi ibu sangat bangga sekali kalau melihat anak-anak ibu duduk di sini bisa mencapai satu prestasi yang luar biasa. Ya. Ada yang punya cita-cita jadi gubernur, jadi bupati nggak di sini? Ada? Ada. Aduh, bagaimana ini? Punyalah cita-cita setinggi langit, ya. Jangan selesai dari sini nanti pergi bawa map keliling ke sana kemari. Ya, ingat, bercita-cita yang tinggi, ya. Berdoa dan berusaha. Bagaimana caranya berusaha? Kalian belajar jadi yang terbaik. Ya, semua pasti bisa. Anak ibu yang pertama sudah jadi dokter gigi, yang kedua sudah IPDN lulus. Anak Papua, semua pasti bisa. Itu kalau kalian mau. Itu ada pada diri kalian sendiri. Ya, ibu memberikan motivasi ini sebelum ibu memberikan materi. Karena apa? Materi itu jangan hanya masuk kemudian keluar begitu saja. Ya, harus ada pada pribadi kalian. Ya, maju tidaknya itu bukan karena orang tua kalian. Mungkin kalian punya orang tua pejabat. Oh, nanti saya bisa jadi pejabat juga. Tidak. Ingat itu. Keberhasilan itu pada diri kalian sendiri. Ya. Kalau kalian mau maju, kalian mau berusaha, pasti kalian bisa. Ya. Bukan berarti kalian dari kampung, orang tua berkebun, kemudian kalian tidak bisa menjadi pejabat. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Keberhasilan itu ada pada diri kalian sendiri. Kalau kalian baik jadi orang, kemudian tutur kata kalian sopan, kalian bisa bergaul dengan baik, kalian bisa bekerja dengan baik, belajar dengan baik, menerima apa yang dosen berikan selama ini, kalian berusaha untuk belajar, pasti kalian akan jadi orang yang sukses. Ya, ingat itu ya. Ya. Papua ini sangat kaya. Jangan sampai orang-orang dari Jepang, dari Australia, dari luar negeri datang jadi pimpinan. Kalian harus menjadi pejabat atau menjadi orang yang berguna di tanah sendiri. Ya, ingat itu. Selalu dalam pikiran kalian, saya harus sukses, saya harus sukses. Ya, pasti kalian bisa sukses. Tapi kalau kalian bilang, malas saya minum dulu kalian akan selalu hidup dengan hayalan. Ya. Ibu akan mulai. Maaf, kenapa ini nggak mau bergeser? Materinya kenapa nggak mau bergeser? Bapak panitia, Ibu panitia. Nggak ada mouse kah? Ya, bicara ya. Ibu sebagai kepala bidang di P2M, ya, di pencegahan. Ya, sekarang sudah berubah menjadi koordinator penyuluh. Ya, karena memang sesuai dengan instruksi presiden harus dirubah menjadi fungsional. Ya. Kalian pun nanti pada saat bekerja akan ikut mengikuti perubahan-perubahan seperti itu, ya. Nah, tetapi ibu seorang wanita, ya, ibu seorang wanita.
Ibu bisa bekerja, menghandle atau bekerja sama dengan lapas. Ya, Ibu melihat narapidana, ya. Ya, oh harus dari. Oke. Ya. Kenapa dia bergeser? Ya. Dalam pencegahan itu apa yang dimaksud pencegahan? Ya. Yang bisa mencegah itu adalah diri kita sendiri. Ya. Kenapa banyak di lapas Manokwari, nggak usah lapas yang mana-mana ya, nggak usah lapas yang jauh-jauh Nabire, Sorong, lapas Manokwari saja. 40% itu penghuninya adalah penyalahguna narkoba dan rata-rata adalah mahasiswa, siswa. Kenapa? Karena mahasiswa pelajar SMA itu gampang sekali terpengaruh, ya. Diajak merokok, cemen lo, nggak berani ngerokok. Padahal isinya apa? Ganja. Ya, supaya kalian tahu, ganja kalau orang bilang ganja itu hanya rokok biasa kok, paling buat fly, goyang-goyang, bisa menghayal. Jangan salah, susunan otak kalian akan rusak, susunan saraf kalian ya dalam otak akan rusak. Kalian tidak akan pernah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Karena apa? Kalau orang sudah memakai namanya ganja, memakai ibon, ya, memakai sabu, dia sudah tidak bisa berpikir lagi. Karena apa? Susunan sarafnya sudah rusak. Mengapa seperti itu? Karena kalian sudah pernah lihat pasien atau orang yang mati ayam? Pernah. Epilepsi. Pernah lihat? Jatuh kejang-kejang berbusa. Ya tidak? Nah, ada yang seperti itu di luar sana ya. Itu saja otaknya itu ada titik kecil lubang satu saja, kecil. Itu sudah seperti itu. Kejang, kemudian berbusa. Kalau memakai narkoba, ibon atau ganja, sabu, otak kita akan berlubangnya itu banyak. Bayangkan, satu titik saja sudah seperti itu, kejang-kejang berbusa. Apalagi memakai namanya ganja, itu kan rusak. Sehingga akhirnya apa? Tidak bisa berkomunikasi secara baik. Diajak bicara, diajak ditanya, tadi sudah makan belum? Memang di dunia ini tidak ada otak mati, tetapi kalau terlalu sering memakai namanya narkoba, otak kita jadi mati, tidak bisa berpikir secara baik. Ya, kenapa sih narkoba ini gampang sekali masuk? Jangan dikira, ya, jangan dikira Papua Barat ini tidak ada narkoba. 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret, di Papua Barat, ya, Januari kita tangkap di atas kapal 2 kilo ganja. Yang bawa siapa? Mahasiswa. Kemudian Februari 2 kilo ganja lagi dibawa oleh siapa? Mantan mahasiswa. Dari Jayapura dibawa ke Sorong. Ditangkap di pesawat Lion Air. Ya, 1 koper itu. Kemudian bulan 3 ditangkap lagi mahasiswa. Di atas kapal Ciremai 6,5 kilo ganja. Ya. Itu karena apa? Dibayarin tiket kapal. Dititipin. Adek, kau mau kemana? Kakak saya mau ke Sorong. Oh, saya titip sudah ya. Saya bayarin kau punya kapal sudah. Tapi saya titip ya barang ini. Akhirnya apa? Hasil dari titipan itu membuat dia sekarang di lapas dengan hukuman bisa 13 tahun. Ibu tanya sekarang, apakah dengan 13 tahun kalian bisa kembali duduk di sini menjadi seorang sarjana? Tidak akan bisa. Untuk itu bila kalian mau melakukan segala sesuatu, dipikir. Ya, dipikir jauh. Jangan-jangan dia jebak saya ini. Saya tidak boleh terima. Saya harus jadi mahasiswa yang baik. Ya, jadi kalau ada orang titip entah itu jaket kah, entah itu paket, ya, jangan sembarang terima barang, ya, jangan sembarang meminjamkan kendaraan seperti motor, ya, karena apa? Sekarang banyak yang taruh di jok motor, tiba-tiba
ditangkap, nanti ada hukumannya. Ibu jelaskan ya, kenapa. Jangan pernah kalian menerima seperti itu. Ya, posisi Papua Barat ini sangat-sangat strategis bagi para penyalahguna atau penyelundup. Ya, bagi para pengedar ini sangat-sangat strategis. Karena apa? Papua Barat ini terdiri dari perairan. Ya, di Marampa ada pelabuhan. Ya, kemudian di Pasir Putih itu banyak pelabuhan-pelabuhan kecil. Banyak dan gampang sekali para pengedar itu masuk. Apa tujuannya pengedar? Supaya tidak ada lagi anak-anak di Papua ini yang bisa jadi pejabat. Mana ada pejabat kalau otaknya mati, ya kan? Kalau otaknya rusak, siapa yang bisa jadi pejabat? Itulah tujuannya kenapa para pengedar ini masuk. Supaya ke depannya 10 tahun, 15 tahun kemudian tidak ada lagi anak-anak Papua atau anak-anak yang sekolah di Papua ini menjadi pejabat. Itu ya, harus diingat oleh kalian, ya. Nah, kita semua yang menjadi pengedar yang ada di lapas itu semua sudah dibodohi oleh pengedar, ya. Di Tiongkok harga sabu itu hanya 20.000, ya. Sampai di Iran, ya, dia lewat Iran lagi. Di Iran itu harganya 50.000 rupiah. Ya, di Malaysia harganya jadi 500.000. Kemudian nyebrang di Batam. Dari Malaysia ke Batam toh, Batam, Kalimantan, itu masuk Indonesia sudah jadi 1.200.000. Nyebrang ke Jakarta jadi 1.500.000. Sampai di Papua kalian tahu berapa harga sabu di sini? 2.900.000 sampai 3 juta. Coba bayangkan, harga 20.000, harga 50.000 sampai di Papua ini menjadi 2.900.000 sampai 3. Ya, itu yang menyebabkan kenapa teman-teman kalian banyak yang ada di lapas karena mereka faktor ekonomi. Ya, karena kebutuhan mereka mau bayar sekolah, mau makankah, ya, karena sumber daya manusia yang kurang. Maka bersyukurlah kalian bisa duduk di sini, sangat bersyukur, puji Tuhan sekali kalian bisa duduk di sini, bisa menikmati pendidikan. Jaga baik-baik kepercayaan yang sudah ada. Ya, masih banyak di luar sana yang tidak bisa sekolah, tidak bisa mengenyam, tidak bisa merasakan pendidikan seperti apa yang kalian rasakan sekarang. Ya, jadi jaga baik-baik diri kalian supaya bisa menjadi pimpinan ke depan. Ya, nah. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, ada 890 jenis narkoba yang beredar di dunia. 892 ya. Tetapi yang baru bisa dipantau, diketahui di Indonesia itu baru 77. Karena apa? Memang teknologi di Indonesia kurang. Makanya dibutuhkan anak-anak seperti kalian yang sekolah di informatika. Ya. Ini sekolah yang sangat luar biasa. Kalian harus bangga bisa sekolah di sini. Ya, jarang loh anak Papua yang bisa duduk sekolah di informatika. Ya, Ibu tadi saja sampai masuk di sini. Saya duduk di sini. Anak-anak Papua banyak sekali. Dan Ibu sangat salut dengan kalian. Ya, berusahalah. Kalian sudah duduk berjam-jam, berhari-hari dengan baju putih hitam di sini. Keluar juga harus banyak. Ya, jangan hanya duduk di sini banyak kemudian keluarnya hanya 1, 2 yang berhasil. Itu akan membuat air mata orang tua akan jatuh. Ya, kalau kalian duduk di sini rame-rame, keluar juga di sini dengan toga harus juga banyak. Ya, itu tandanya kalian berhasil. Ya. Kemudian 72 jenis yang sudah diatur oleh negara. Ya. Oke, lanjut Bu Dini. Ya. Jenis narkoba yang banyak disenangi di Indonesia itu yang pertama adalah jenis ganja. Terutama di Papua, Papua Barat, Indonesia Timur. Kenapa? Ada yang tahu? Indonesia berbatasan dengan Papua? Mungkin. Kalian tahu? Mama-mama itu bawa noken isinya ganja kering. Keluar dari Papua Nugini bawa noken isinya ganja kering. Peti jenazah keluar dari Papua Nugini dibawa ke Papua, isinya dalamnya adalah ganja kering. Banyak sekali
mama-mama kita, adik-adik kita yang dimanfaatkan oleh pengedar untuk menjadi kurir atau sebagai pembawa narkoba. Ya, hanya dengan dikasih uang 200.000, 500.000. Itu jebakan-jebakan yang banyak sekali terjadi di Papua ini. Ya, akhir tahun lalu kita ada menangkap satu mama Serui. Di nokennya itu ada ganja 3 kilo. Dititipin karena dia mau tengok anaknya, dititipin. Dia senang sekali karena dibayar tiket. Tetapi apa? Dalam hukum, ya, dalam hukum siapa yang membawa, memegang, menguasai, memiliki, itu yang akan mendapatkan hukuman. Hukum itu ada, pasal itu ada, ya. Jadi harus hati-hati kalian dalam bergaul. Jangan gampang terpengaruh oleh rayuan-rayuan, ya. Ada yang menjadikan pacar. Adek, kok cantik sampai. Aduh, kita malam minggu kah? Ketemu di mana ya? Baru pacaran 1 bulan, 2 bulan. Bulan ketiga, adek, kakak minta tolong ya. Tolong titip ini, kok antar dulu ke Amban ya. Baru di Amban, tiba-tiba polisi sudah tunggu. Ini bukan saya punya, ini saya cinta punya. Mau cinta punya kah, mau kakak punya kah, mau adik punya kah. Yang jelas adalah kalian yang bawa. Jadi hukumannya adalah minimal 4 tahun kan? Aduh, makan cinta 4 tahun. Jadi kira-kira kalau cinta sudah masuk dalam lapas, cinta ada tengok ke tidak? Cinta cari cinta yang lain di luar toh. Itu ya, hati-hati ya. Hati-hati saya. Jangan makan cinta buta. Ya. Lihat dulu orangnya baik-baik atau tidak, keluarganya bagaimana. Ya. Jadi hati-hati dalam bergaul, ya. Jangan, saya punya cinta, baru di lapas cinta tidak tengok juga percuma. Ya toh, apakah cinta tunggu tiba-tiba cinta sudah bawa mas kawin keluar sana. Menangis lagi, menangis darah juga sampai darah keluar juga tidak akan ada fungsinya toh, percuma. Nah, kemudian yang kedua adalah sabu ya, terus ekstasi. Itu akan jelaskan ya bagaimana pengaruhnya terhadap reaksinya terhadap tubuh. Kalian harus tahu, jangan sampai ganja, iya. Ibu namanya Ibu Indah ya. Kalau nanti ketemu di jalan jangan bilang, Ibu BNN, Ibu narkoba. Aduh. Ya, nanti panggil saja kalau ketemu di jalan. Kadang kan Ibu nggak tahu nama kalian ya. Tapi kalau kalian sudah pernah bertemu dengan saya, teriak saja, Ibu Indah, kenal nggak? Saya yang kuliah di informatika, ya. Kalau perlu diskusi, berdiskusi sama Ibu, ya. Jadi kalau kalian putus sama pacar, gara-gara pacar pengedar, berdiskusi sama Ibu, ya. Nanti Ibu kasih pelajaran itu pacar-pacar kalian, ya. Ya, lanjut lagi, Bu. Ya. Jangan terlalu cepat, tekannya nggak usah. Ya, narkotika ya itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan seperti yang Ibu tadi bilang atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, jadi adiksi. Nah. Kalau ada yang bertanya, Bu, kalau kopi, rokok, itu bagaimana? Itu juga menyebabkan ketagihan, adiksi. Ya, jadi yang biasa minum kopi siapa? Angkat tangan, Ibu juga minum kopi kah? Aduh, pura-pura lagi. Ibu juga minum kopi, ya. Itu akan menimbulkan ketagihan, ya. Ya toh, kadang kalian ada rokok. Siapa yang merokok di sini? Nah, angkat tangan. Ya, ada yang merokok. Rokok pun menyebabkan ketagihan. Jadi kalau lagi buka buku, aduh macam tidak bisa berpikir kah? Ya toh? Minum kopi juga macam ada yang kurang kah? Harus minum kopi dulu. Padahal itu adalah dari
otak kita, halusinasi kita. Rokok atau kopi itu sebenarnya bisa diberhentikan asal di dalam pikiran kita, saya tidak mau minum kopi karena kopi itu membuat ketagihan. Saat melihat kopi, racun, aduh tidak mau minum saya. Pasti akan berhenti. Coba lihat kopi, aduh macam merasa enak kah? Aduh macam baunya itu, iya kan? Rasa macam-macam baunya itu. Nah, tapi dia bukan, jadi narkotika itu singkatan ya. Narkoba itu singkatan. Narkoba itu singkatan. Kalian perlu tulis ya. Jangan sampai kalian tidak bisa membedakan antara narkotika dan narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, jadi kopi, teh, kemudian rokok, ya itu termasuk zat adiktif. Aibon itu termasuk zat adiktif. Ya, cuman karena aibon itu dihirup oleh hidung, ya kan? Kalau anak-anak aibon itu kan biasanya pakai hidung kan, disedot toh. Nah, itu menyebabkan rusak pada susunan otak yang ada di persis di atas hidung ini ada otak ini. Ada susunan otak ya. Itu yang menyebabkan rusak. Tapi kalau kopi teh itu karena diminum langsung tidak terlalu membuat kerusakan yang amat sangat pada otak. Ya, tapi sifat ketagihannya ada. Ibu mau tanya sekarang, ada yang gaya-gaya di sini pakai rokok vape? Tahu rokok vape enggak? Oh, yang asap-asap itu. Ada rasa nanas, ada rasa kopi, ada rasa stroberi. Cuman ibu ingatkan, ya. Ibu tidak mengatakan semua. Ya. Yang tertangkap selama ini oleh BNN di pusat. Di sini kita belum sweeping, belum tes jadi ya. Di pusat, di Surabaya, di Jakarta. Isi ulang, itu kan vape ada isi ulangnya ya. Isi ulang yang dari Surabaya itu mengandung sabu. Ya. Isi ulang yang dari Tangerang itu mengandung katinon. Katinon itu yang dipakai oleh artis Raffi Ahmad. Tahu Raffi Ahmad? Nah, kalau artis-artis ganteng pasti tahu lah. Ya. Raffi Ahmad, ya. Dia itu adalah jenis baru. Ya, jenis baru, ya. Katinon itu jenis baru. Dia bentuknya seperti teh, ya. Itu ada isi ulang untuk vape, ya. Jadi, ibu sarankan, dengarkan baik-baik. Kalau ada yang merokok vape, pergi jauh-jauh. Ya, jauh-jauhnya. Kalau ada orang pakai ganja, merokok di sebelah kalian, kalian pergi jauh-jauh. Karena apa? Ganja di dalam darah kita akan diam selama 4 tahun. Ya. Memang dia tes urin akan negatif. Tapi saat kalian diambil darahnya, kalian akan positif ganja. Ya. Hati-hati. Ya, kenapa anak-anak Papua banyak yang gugur pada saat tes polisi, tes tentara, tes IPDN? Karena gugur di tes darah. Ya, hati-hati. Ganja kalau dipakai atau sabu kalau dipakai, kalian akan positif selama 4-5 tahun. Karena di dalam darah dia tidak bisa hilang. Ya, kalaupun tes negatif di urin kencing, di kencing dia negatif, tapi pada saat tes di darah itu bisa positif. Jadi kalau ada yang menghisap ganja, jangan dekat. Karena saat kalian tes urin pun akan positif. Ya, hati-hati. Kalau ada orang pakai ganja, mereka tuh biasanya gini kayaknya. Bakar. Ya, kalau ada sudah kode bakar itu artinya bakar ganja. Ya, kalau bakar ganja seperti itu lebih baik kalian ambil sprint 100 meter, pergi jauh-jauh. Ya, karena saat kalian duduk di sebelahnya memakai ganja, saat tes urin kalian akan positif. Jadi hati-hati. Ya, itu juga akan merusak otak kalian. Otak akan jadi rapuh, gampang sekali hancur. Ya.
kemudian psikotropika itu zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotika, ya, nah, bukan narkotika yang berkhasiat untuk mempengaruhi. Jadi ada yang sudah pernah operasi di sini? Ada yang sudah pernah operasi? Sudah pernah? Belum, ya. Umpamanya operasi usus buntu, operasi amandel, itu kira-kira dibuat tidur tidak sama dokternya? Dibuat tidur tidak? Ya. Yang dimasukkan itu adalah jenis narkoba. Ya. Jadi kalau kalian habis keluar dari ruang operasi, terus ibu datang, ibu ini bagian yang tes urin ya, bagian tes kencing kalian. Kalau di kampus-kampus begini, suruh tes urin, ibu yang periksa. Kalian selesai operasi, 3 hari selesai operasi itu kalau kalian tes urin itu positif itu. Ya, positif narkoba. Tetapi dia akan hilang karena dokter akan memberikan cairan di dalam darah lagi, namanya infus ya, di drip, dicairkan lagi. Nah, tapi dia tetap ada dalam tubuh 4 tahun. Makanya kalau tes-tes apa itu kan pasti ada pernah operasi atau tidak, ya kan? Nah, karena melihat itu, karena melihat narkoba, unsur narkoba di dalam tubuh kita dari hasil darah. Ya, kalau kalian tidak ditidurkan dengan narkoba, pasti kalian berkelahi di dalam ruang operasi. Iya toh? Coba bayangkan, dokter baru bawa pisau, baru bawa jarum suntik, baru, dokter, mau apa ini? Oh, makanya ditidurkan, ya, dengan narkotika, kemudian kalian terlelap. Nah, nanti selesai itu langsung kalian dibangunkan, bangun, menghayal dapat sih, fly. Ya, narkotika itu tidak salah. Yang salah adalah penyalahgunanya. Ya, yang bisa memberikan narkotika adalah dokter yang berwenang, dokter yang melakukan pembiusan. Tapi kalau yang bawa narkotika itu ojek, mama-mama di pasar, salah nggak? Salah. Itulah namanya penyalahguna. Ya, ya lanjut. Oke, sudah ada yang pernah lihat daun ganja? Kalian lihat itu yang hijau tuh, ya, kayak Gedi nggak? Kayak Gedi? Yuk, jangan sampai ada yang pencinta bunga di sini. Jangan sampai, ada jenis tanaman baru, bagus, tiba-tiba kalian bawa daun ganja. Ya, ingat, lihat seperti itu ya. Dia seperti Gedi, tetapi ada tajam-tajamnya, ada seperti duri-durinya di pinggirnya daun. Ya, lihat, jumlahnya ganjil, ya, 5, 3, ya, dan tingginya 1,5 sampai 2 meter. Ya, ini sudah tumbuh di sini. Ya, ada beberapa mahasiswa yang menanam di pot. Ya, karena apa? Untuk dikonsumsi. Tapi hati-hati, memiliki menguasai biar 1 saja 4 tahun kalian dalam lapas. Ya, minimal itu 4 tahun dalam lapas. Jadi jangan coba-coba. Nah, ibu tiba-tiba ada yang bertanya, Bu, kalau tiba-tiba ada yang saya lihat ada pohon ganja, terus saya melaporkan, saya bawa ganjanya ke BNN atau ke kantor polisi, kira-kira bagaimana? Kalian kena. Jangan coba-coba jadi pahlawan dengan membawa ganja itu ke kantor polisi atau ke BNN. Kalian cukup foto saja, foto kemudian tunjukkan. Pak, saya lihat tanaman ini ganja apa bukan? Jangan sampai kalian foto daun Gedi lagi. Itu, ya. Kalian foto kemudian lihat. Kalau memang ganja, langsung mereka akan proses di sana. Kalian tidak terlibat. Tetapi kalau kalian pegang daun ganja itu, kalian bawa ke kantor polisi, 2 hari kalian tidak pulang, nak. Di BAP. Ya, di BAP ditanya dari mana, siapa kalian yang kasih tahu, kalian taunya di mana, ini kenapa bisa 2 hari kalian di dalam sel, ya. Jadi kalau lihat seperti itu lebih baik foto, kasih tunjuk, ya, kasih lihat polisi, jangan bawa, karena menguasai memiliki itu hukumannya adalah 4 tahun penjara, ya. Oke, lanjut.
Nah, ini ya. Efek dari narkoba itu adalah stimulan. Kalian bisa ketawa-ketawa sendiri. Ya. Saya lupa. Ada yang suka makan jamur di sini? Ayo, ya, saya juga suka. Tapi ingat ya, kalau kalian mau makan jamur, ditanya dulu sama mama-mama yang jual itu, ya. Mama, tadi mama petiknya di mana? Ya, tanya dulu petiknya di mana. Kalau dia tumbuhnya di atas kandang, kandang sapi, kandang babi, atau ada tai sapi, jangan pernah kalian makan. Itu bisa opname 3 hari sampai 1 minggu kalian di rumah sakit. Ya, hati-hati. Karena apa? Saat kalian makan jamur itu, kalian nanti tertawa sendiri, marah sendiri, ngamuk sendiri, muntah sendiri, sampai kuning-kuning keluar dari perut. Ya, kemudian terjadi dehidrasi. Apa namanya dehidrasi? Dehidrasi adalah kurang cairan di dalam tubuh. Akhirnya kalian kering karena muntah terus toh, muntah kencing. Kalau sudah namanya diare itu kan buang air besar, buang air kecil sudah tidak terkontrol. Ya, keluar sendiri dia. Kita belum kentut aja dia udah keluar sendiri. Muntah sampai kuning, pucat. Saat dokter mau memasukkan infus ke dalam tubuh sudah nggak bisa karena dehidrasi, sudah kurang cairan. Akhirnya menimbulkan apa? Kematian. Ya. Jadi jangan macam rasa enak kah jamur ini. Tiba-tiba kalian lihat, kenapa saya punya mama badannya membesar? Kenapa saya punya bapak kepalanya mengecil? Bisa besar, bisa kecil, ketawa sendiri. Wah, kalian tertawa baru kalian punya mama, aduh Suanggi bikin ini, aduh kenapa anak saya begini. Nah, padahal gara-gara makan jamur. Ya, hati-hati ya. Jadi kalian yang perempuan-perempuan ini suka masak toh? Ya, ditanya dulu kalau beli di pasar ya. Ini jamurnya dari mana, petik di mana. Terus tapi jangan bilang, mama tidak boleh besok lagi beli. Oh, kalian dimarah itu, makian dari pagi sampai malam itu. Jelaskan pada mereka. Ya, kalian sudah ibu jelaskan di sini kan? Nanti kalian jelaskan ya, efeknya apa kalau kita makan jamur seperti itu, ya. Oke. Ibu mau jelaskan, ya lanjut. Sebentar. Oke. Sebentar, sebelum Ibu menjelaskan efek dari narkoba ya, permasalahannya narkoba. Kenapa sih narkoba itu bisa masuk di Papua ini? Karena banyak yang minta. Ya, banyak pejabat-pejabat orang kaya yang minta sabu. Padahal harganya tinggi, harga di atas 2 juta lebih, hampir 3 juta. Kalau kosong stok sampai 3.200.000. Karena apa? Sabu itu buat mereka yang punya uang banyak, bisa bekerja selama 3 hari 3 malam tidak tidur. Mereka bekerja terus. Tapi efeknya apa? Akan terjadi kerusakan pada kulit, terjadi kerusakan pada mata. Mata mereka tidak bisa lihat secara jelas. Ya, keringat terus. Akhirnya menyebabkan dehidrasi. Nah, karena bekerja terus tidak bisa diam. Jadi kalau orang pakai sabu tidak bisa duduk tenang. Baru duduk di sini sudah gelisah, duduk lagi di sana. Baru duduk belum 5 menit sudah gelisah lagi. Terus gigit-gigit ini. Nah, ya, itu ciri-cirinya. Senang, ketawa-ketawa. 3 hari tidak tidur. Tetapi setelah 3 hari tidak tidur, dia akan tidur selama 2 malam. Jangan coba-coba dibangunkan. Pada saat kalian bangunkan mendadak, jantungnya bisa berhenti dan mati. Ya, itu efeknya sangat luar biasa. Ya. Kemudian kenapa? Mohon maaf Ibu Indah. Waktu untuk pemaparan materi sisa 5 menit. Oke. Ya. Terima kasih. Biar 2 jam juga kayaknya kurang kalau narkoba ya. Lanjut aja ini. Ya, ini tadi Ibu sudah jelaskan ya bahwa yang boleh menggunakan narkoba adalah orang medis. Ya, kalau bukan orang medis itu namanya penyalahguna. Ya, nah tadi modusnya Ibu juga sudah jelaskan. Ada yang mau jadi pacar, ada yang dititipin barang. Ya, lanjut. Jangan terlalu. Ya, ini yang paling penting buat kalian ketahui. Kalau ada keluarga yang sudah tergantung sama narkoba, ya,
Saya punya kakak pemakai ganja. Bawa ke BNN, laporkan. Tidak akan ditangkap. Langsung kita rehabilitasi. Rehabilitasi itu artinya apa? Dirawat jalan. Ya, karena di Papua ini belum ada rehabilitasi medis, rumah sakit, gitu kan? Sehingga akhirnya kalau sudah kejiwaannya rusak, ya, ada satu anak biak, ibu punya masyarakat, dia gagal jadi tentara, nggak lulus jadi tentara. Sedangkan kakaknya ada yang kerja di lapas, ada yang jadi pegawai negeri. Akhirnya dia karena kecewanya dia sembunyi di kamar terus. Rupanya sembunyi di kamar terus ini bukan sembunyi, tetapi dia pakai ganja. Dia pakai ganja selama 8 bulan, mamanya tidak tahu. Tetapi pola tingkah lakunya sudah berubah. Setiap kali lihat mamanya, dia ambil pisau, dia mau tusuk mamanya. Tiap ada garpu, dia mau tusuk mamanya. Lihat korek, dia langsung mau bakar rumah. Sudah berubah tingkah perilakunya. Sudah kejiwaannya udah kayak orang gila. Akhirnya sama kakaknya diikat, dibawa ke BNN. Nah, kita rehabilitasi. Ternyata ada kerusakan otak. Kalau sudah kerusakan otak begitu, akhirnya kita rujuk ke Jayapura. Kita bawa karena di sana ada dokter jiwa. Ya, kalau sudah rusak otak harus ke dokter jiwa. Ya, tidak bisa adanya operasi otak, tidak bisa. Untuk sembuh total tidak bisa karena hanya Tuhan yang bisa membuat otak secara normal. Ya, manusia belum ada operasi otak yang bisa menormalkan otak. Ya, jadi dibawa ke sana. Ya, untuk diberi obat supaya lebih reda, jadi nggak ngamuk lagi, nggak ini, ya. Tetapi itulah sudah kerusakan otak. Di BNN Papua Barat, di BNN provinsi hanya bisa melakukan rehabilitasi sosial, yaitu dilihat lingkungannya, dirawat dia supaya dia tidak memakai narkoba lagi. Ya, tetapi kalau sudah ada kerusakan otak, dia harus dirujuk. Kalau tidak di Jayapura, di Makassar, di Badoga. Ya, seperti itu. Nah, tetapi bila kalian tertangkap membawa narkoba tentu ada hukumannya. Ya. Pada saat kalian ditangkap ada tes urin. Kalau tesnya kalian negatif tapi barang buktinya lebih dari surat edaran Mahkamah Agung yang ada, maka kalian akan dikenakan hukuman. Tetapi bila kalian di bawah SEMA masih bisa dilakukan rehabilitasi. Ya. Kalau kalian positif, ya, kalau kalian memakai narkoba, tapi kalian pegang barang, ini kan namanya pasien lagi mau butuh obat kan, kalian lagi memakai begini, bisa dilakukan rehabilitasi bila barang buktinya di bawah dari SEMA, ya, ya lanjut. Mohon maaf Ibu. Ya. Waktu untuk pemaparan materi sudah selesai. Ya, sedikit lagi Bu ya. Ini pasalnya yang perlu sangat kalian ketahui. Pasal 111. Kalau kalian menanam ganja, itu hukumannya adalah 4 tahun sampai 12 tahun. Ya, dengan uang denda 800 juta. Pasal 112 itu 4 sampai 12 tahun. Ini menguasai memiliki. Kalau kalian dititipi, itu hati-hati. Kemudian pasal 113, kalau kalian memberikan pada teman, ya, kalau kalian memberikan pada teman, ini bukan barang kita, tapi dititipin nanti kamu kasih ya. Ini bisa kena pasal berlapis. Kalian bisa kena 112 karena kalian memegang. Pada saat kalian memberikan itu pasal 113. Hukumannya jadi lipat, bisa jadi 8 tahun atau 9 tahun. Ya, ingat itu. Kemudian pasal 114, bila kalian tidak pegang barang ataupun pegang barang, tapi kalian hanya bicara atau WA, mau nggak barang? Saya punya. Ya, kita BNN ini akan menyadap kalian. Handphone kalian itu bisa terbaca semua. Telepon yang sudah ditutup pun bisa kita buka semua. Ya, itu hati-hati. Ya, biar kalian ganti handphone, ganti nomor, kita masih bisa sadap. Seperti di kapal Cerme. Orangnya lagi mandi, kita sudah lihat dari satelit. Dia mandi pakai baju merah, ganti baju, barangnya ada di sini, sudah kelihatan di satelit. Ya, jadi hati-hati. Ya, ya, itu yang bisa Ibu sampaikan. Hati-hati ya. Ingat, kalau kalian kos atau kalian tinggal dengan orang tua kalian tadi, kalian tertangkap, ya. Kalian orang tua kalian tahu bahwa kalian pengguna, kalian pecandu. Bukan hanya kalian saja yang dikenakan hukuman,
Orang tua kalian pun akan dipenjara selama 6 bulan dan mendapatkan denda 1 juta. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kalian masuk penjara, orang tua kalian juga menemani kalian di dalam penjara. Karena hukumnya sudah keluar, sudah ada dalam pasal 128. Ya. Jangan coba-coba terlibat dengan namanya narkotika karena sangat-sangat mengerikan. Ya. Pengguna ganja, sabu itu sama. Kalian tidak akan bisa duduk manis seperti ini. Ya. Dia akan rasanya mau berkelahi terus. Malas bangun, malas mandi. Ada yang malas mandi di sini? Semua rajin mandi? Ya. Kalau pecandu narkoba itu kelihatan sekali ya. Matanya merah, malas, maunya berkelahi. Tidak bisa diajak komunikasi. Ya, ya Ibu Yuli mungkin bisa untuk tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah yang telah memaparkan materinya. Bapak Ibu serta peserta PPKMB, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya, bisa melalui chat room, dan bisa juga bicara langsung bagi yang hadir secara langsung di kampus. Mohon maaf Ibu, apakah pertanyaannya langsung dijawab atau dikumpul dulu? 3, terus sesi kemudian 3 lagi. Ya, baik Ibu. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, kita utamakan yang hadir di sini duluan ya. Banyak yang mau bertanya ini. Saya persilakan kepada yang terdekat dulu. Silakan. Bisa dibuka dulu supaya jelas. Oke, yang kedua. Silakan ya. Perkenalkan nama saya dari Studi Sistem Informasi. Ini saya ingin bertanya tentang jika orang tua menjadi pecandu narkoba dan ibunya mengandung, apakah anaknya bisa terpengaruh dan menjadi pecandu juga nantinya ketika besar? Ya, yang ketiga. Perkenalkan nama saya Sepanjang Degeng, saya dari Studi Teknologi Informasi. Di sini yang saya mau bertanya, kami sebagai mahasiswa bagaimana cara kami mengatasi atau menghentikan narkoba dalam lingkungan kampus maupun di luar. Yang keempat sudah 1 kali. Sudah capek dari tadi begini-begini toh. Nama saya Mufti Nambari, saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya bertanya apa hukuman selain penjara dengan narkoba atau pengendalian narkoba? Hukumannya apa gitu selain penjara? Ya. Saya jawab ya. Saya jawab satu-satu ya. Laude ya. Ya, bagaimana cara pemerintah mengatasi? Nah, inilah ya. Harus ada kerjasama yang baik antar instansi. Ya, antar instansi. Di sini harus ada tempat rehabilitasi yang bagus. Ya, karena apa? Kalau kita bicaranya start awal dulu ya. Hancurnya seorang anak itu berasal dari rumah. Ya. Kalau dia salah pergaulan, ibunya terlalu galak, bapaknya tukang pukul, ya sedikit-sedikit pupak, kayak samsak begitu ya, datang terlambat, pukul. Akhirnya anak merasa tidak nyaman di dalam rumah. Dia akan mencari kebahagiaan di luar. Ya kalau ketemunya sama anak-anak gereja kah, ustadz kah, atau anak-anak yang memang rajin ibadah. Kalau ketemunya sama pengedar, akhirnya apa? Rusak. Nah, dalam satu rumah tangga inilah yang harus baik dulu. Ya, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah. Tetapi di dalam satu rumah tangga inilah yang harus baik dulu. Ibunya, orang tuanya yang harus kita konselor dulu. Ya,
Apakah pada saat anaknya terlambat pulang, kata kebun binatang lagi toh, di sini kan hobinya binatang-binatang banyak sekali. Coba mulai di minimal. Kalian akan menikah kan? Kalian nanti pasti akan punya suami, punya anak-anak juga toh. Siapa yang tidak mau menikah di sini? Angkat tangan dulu. Supaya ibu tidak percuma bicara. Iya toh? Nanti kalian akan punya suami, punya anak, punya istri, ya. Berlakulah yang baik di dalam rumah. Karena apa? Seorang anak akan mencontoh orang tuanya. Ya. Kalau kalian merokok, anak kalian pasti akan merokok di dalam rumah. Kalau kalian mabuk minum, anak kalian pasti akan mabuk dan minum juga di rumah. Jadi kalau kalian merokok dari sekarang, kalau mau merokok di luar rumah, kalau sudah ada anak, ya. Terus jangan coba-coba suruh anak kalian beli rokok. Beli dulu bapak rokok. Dia akan tahu, oh tempat beli rokok di sana. Nanti besok saya merokok di situ. Beli rokok di sana. Saya coba, enak. Kayaknya bapak enak tuh ngerokok. Ya. Jangan kalian berkelahi di depan anak. Jangan maki-maki di depan anak. Kenapa? Anak akan meniru. Kalau orang tua yang suka berkelahi di dalam rumah, pasti anaknya suka berkelahi di luar. Tetapi kalau dalam rumah itu penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, anak pasti akan tertib di luar. Ya. Perlakukan anak seperti teman. Kenapa terlambat? Sudah makankah belum? Makan dulu kah sayang? Dia akan merasa, siapa mama sayang saya malas ke sana, soalnya di sana teman-teman tidak baik. Saya sama mama sama bapak saya saja. Mama, teman saya begini loh, akhirnya bisa curhat. Tapi kalau baru mau cerita, mama tadi di kampus, kenapa lagi di kampus bu? Aduh, belum apa-apa sudah tuh tensi tinggi tuh. Ya, jadi kalian yang akan menjadi orang tua, jagalah rumah kalian sendiri, ya. Karena basic dasar itu adalah rumah tangga, ya. Seorang yang berkelahi, lihat anak-anak di lapas pada saat saya tanya, kenapa kalian di lapas ini? Saya mama pisah sama bapak, baru bapak berkelahi begitu. Ya kan? Pada dasarnya adalah di rumah, kondisi di rumah. Ya, baru kita ke pemerintahan. Ya, kita tidak bisa menyalahkan pemerintahan. Dalam pemerintahan harus ada kerjasama yang baik. Harus ada rehabilitasi, di tempat rehabilitasi itu harus ada kerjasama dengan dinas-dinas. Seperti contohnya apa? Dinas sosial. Kalau orang yang sudah tidak punya orang tua, mau dikemanakan? Ya, tentu harus ada tempat rehabilitasi binaan. Ya, kemudian bila fisiknya sudah jatuh, umpamanya dia ada penyakit setelah dia memakai narkoba, kepada siapa dia harus mengadu? Harus ada dinas kesehatan yang peduli. Ya, jadi dinas-dinas ini harus bekerja sama. Terus kenapa dia bisa memakai narkoba? Karena faktor ekonomi. Kenapa nggak punya pekerjaan? Jadi apa? Pemberdayaan masyarakat harus ikut terjun di situ. Ya, jadi dinas-dinas ini harus ikut kerjasama yang baik. Ya, sudah bisa mengerti? Ya, Laude. Kemudian nomor 2 tadi siapa kakak siapa? Kakak Nita ya, Kakak Nita. Jika orang tua menjadi pecandu, bila dia mengandung, apakah anaknya akan ikut menjadi pecandu juga? Ya, kebanyakan anaknya cacat. Ya, entah dia kepalanya mengecil kah, matanya buta kah, atau kakinya pendek. Ya, karena apa? Orang tua, seorang ibu yang mengandung, karena dia memakai narkoba, maka dia tidak ada rasa nafsu makan. Dia malas makan. Saat dia tidak mau makan, tidak bisa menjaga dirinya baik, tidak mandi secara baik, maka nutrisi yang akan masuk di dalam tubuh berkurang atau tidak? Berkurang. Ibu hamil kalau nutrisinya berkurang, pembentukan jantung, pembentukan tulang, itu sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Sehingga akhirnya menyebabkan cacat. Ya. Untuk faktor apakah dia menjadi pecandu atau tidak tergantung saat anak itu sudah keluar. Saat anak keluar, dia melihat orang tuanya memakai narkoba, dia akan ikut memakai narkoba. Ya, bukan di dalam kandungannya, tetapi kalau di dalam kandungannya adalah proses pembentukan tubuhnya dia bisa cacat karena orang tuanya kekurangan gizi. Ya, sudah bisa dipahami? Oke, baik. Adik siapa? Nomor 3 saya.
Stefania Degin. Stefania. Degin. Ya, Stefania, bagaimana cara mahasiswa mengatasi? Kalian ini, Ibu kasih jempol dua-dua. Ya, tidak susah masuk di sini. Tes toh? Tes. Dan tes bisa kalian lampaui. Ya, ini baru start awal kalian. Ya, di luar sana godaannya banyak. Ya, pengedar akan mencari kalian karena kalian ini kan masuk dalam sekolah yang elit. Ini sekolah yang luar biasa elit ya. Informatika, kalian bisa menguasai komputer, iya kan? Kalian bisa menguasai teknologi. Nah, orang-orang seperti kalian yang dibutuhkan oleh pengedar, kalian akan didekati. Teman, kita berteman ya. Wah, ajak rokok, ajak makan. Besok nanti saya traktir. Tenang saja, saya bayarin. Diajak makan, dijadikan pacar, ya kan? Ganteng ini. Adek, kok tidak lihat kakak? Kakak ada bawa itu mobil tuh pada rental ya. Mobil kakak ada 3 mobil di rumah deh. Padahal dia kos. Namanya pengedar itu tidak bisa satu tempat, ingat itu ya. Pengedar itu tidak ada satu tempat. Dia akan kos dengan rental yang berganti-ganti. Hati-hati kalian jangan lihat mobil bagus, asik, jalan naik mobil rame-rame, tiba-tiba rental saja. Ya, hati-hati karena dia akan mendekatkan dengan berbagai cara. Ya, pada saat tahu kalian ada di informatika, dia akan berusaha. Kira-kira kalian bisa nggak buka handphone begini? Bisa nggak kalian buka komputer begini-begini? Nanti arahnya ke sana bisa nggak? Kalian akan diarahkan sama mereka. Nah, disitulah kalian berjualan. Kalian masukkan ini ya, kalian tawarkan di media ya. Nah, akhirnya apa? Kalian terlibat dalam peredaran narkoba. Ya, hati-hati. Ya, ilmu yang kalian pakailah secara baik. Ya, jangan disalahgunakan. Jangan gampang terjerumus. Apalagi ada yang bilang begini, teman, kau katanya di informatika, coba kau buka dulu, kau lihat ini, bisa tidak kau jualkan ini? Jangan karena rasa, kecil, cemen, bisa lah. Saya kerja di informatika, saya orang informatika, apa yang tidak bisa saya buat? Tapi ternyata besok polisi datang, yang buat ini siapa? Nah, tertangkaplah kalian. Yang rusak nama siapa? Nama kampus. Ya, nama kampus ini akan rusak gara-gara satu orang yang berbuat tidak baik. Oh, anak kampus ini sudah ditangkap karena dia menjadi pengedar narkoba di IT. Aduh, rusak nggak nama kalian? Rusak semua nama kalian. Ya, jadi dijaga. Ya, jaga nama baik kalian, jaga nama baik orang tua kalian. Karena kalau kalian keluar dari kampus ini pakai toga, orang tua kalian sudah dengan kebaya toh. Kalian pu mama ini pakai kebaya, duduk cantik-cantik, bapak pakai jas, duduk itu saya pu ada. Nangislah toh. Nangis. Baru nangis karena apa? Bangga. Iya toh? Kalian lihat mama sama bapak di kebun, tiba-tiba kalian suka pakai toga. Iya kan? Berdiri baru dekan ada rektor ada, dekan ada, ini kan toga. Ya tentu orang tua kalian akan menangis bahagia, pasti mengucap syukur. Babi sumati banyak berapa itu untuk dipotong syukuran? Iya toh? Ya, jadi jagalah ya, Adek ya. Bisa? Sudah mengerti? Oke, ya. Untuk siapa namanya? Iya. Adek Mateis, apa hukuman selain penjara? Ibu akan ceritakan sedikit pengalaman daripada mantan narapidana, ya. Karena beberapa narapidana berhubungan dengan ibu untuk pelatihan, ya. Memang selama di dalam penjara mereka akan menemukan sesama pengedar, ya kan? Sesama pengedar. Jadi mereka tidak begitu merasakan, oh saya sedih apa karena sama-sama temannya, ada temannya di dalam penjara. Tetapi saat kalian keluar dari penjara, hal itulah yang paling kalian takutkan. Karena apa? Masyarakat akan membuli kalian. Jangan dekat-dekat itu. Dia mantan narapidana. Baru dekat sini. Jangan bergaul sama teman sama anak saya.
Kamu kan mantan narapidana. Hal-hal seperti itu yang membuat batin akhirnya menjadi drop. Ya. Nah, karena masyarakat tidak bisa menerima kita, akhirnya apa? Kembali bergaul ke para mantan-mantan narapidana atau para pengedar kembali. Saya bisanya diterima cuma di sana saja. Nah, akhirnya apa? Yang sudah insaf, sudah menjalankan hukuman 4 tahun, kembali lagi bergaul sama temannya yang pengedar kembali, akhirnya tertangkap kembali, dapat lagi masuk dalam sel. Makanya kenapa anak-anak narkoba yang tertangkap di dalam sel tidak hanya 1 kali yang masuk penjara. Rata-rata adalah 2-4 kali. Jadi jangan coba-coba masuk di dalam lingkungan narkoba. Ya, jangan coba-coba. Karena itu beban yang sangat berat kalian pikul. Ya, ada satu mahasiswa, dia bawanya cuma 17 bungkus ganja. Jadi 1 bungkus itu 50.000 ya, kalian ketahui. Paket hemat, ini paket hemat ya. Beli 10 bungkus gratis 1, itu yang biasanya dikejar sama mahasiswa. Ya, keuntungan 1 bungkus 50.000 itu yang biasanya dikejar sama mahasiswa. Hati-hati. Beli 10 paket gratis dapat 1 paket. Itu yang dikejar sama mahasiswa. Hati-hati dengan kalian seperti itu, ya. Nah, pada saat dia bawa 17 bungkus ini dia tertangkap. Dia keluar 1 tahun 3 bulan kemudian keluar dari lapas. Kemudian karena dijudge sama teman-temannya, orang tuanya juga kurang mendukung. Kamu nih gini, enggak boleh keluar, kamu begini-begini. Nah, akhirnya dia bergaul kembali sama teman-teman yang memakai narkoba. Kemarin tertangkap lagi dengan 79 paket ganja. Lebih banyak lagi. Hukumannya bukan 1 tahun sekian bulan lagi, bukan. Tetapi sudah hampir 8 tahunan. Karena masih masa percobaan. Kemarin dia lepas karena masih percobaan. Ya, saat dia menggunakan lagi, dia menjual lagi, hukumannya bisa berlipat dari. Jadi seperti itu ya. Hukuman lingkungan yang sangat itu ya. Makanya kenapa saya selalu melakukan pendekatan pada anak-anak penyalahguna supaya mereka melakukan kegiatan yang positif. Bisa menjadi atlet. Anak-anak Papua ini hebat loh, fisiknya kuat ya. Saya kasih tahu HB3, golongan darah kita di dalam. Nah, kita pendatang, ibu rambut lurus. HB8 saja sudah pusing sekali. Ya Bu Yuli ya. HB8 itu sudah pusing sekali, udah goyang itu, udah dunia nggak kelihatan. Tetapi kalian ya, ibu aku ya, anak-anak Papua, ibu punya ipar, HB3 hamil masih bisa jalan jauh loh. Itu yang luar biasa. Ya, kalian harus bersyukur banyak sekali berkat yang Tuhan berikan di tanah Papua ini. Ikan gratis di laut, kalau kalian mau mancing, jangan hanya beli di pasar. Kan maunya ringkas saja toh, beli di pasar. Padahal kalian jago-jago kalau mancing toh. Iya kan tidak? Menanam juga. Kenapa kalian beli keladi di pasar? Kalian bisa tanam sendiri kok. Ya, pergunakan apa yang Tuhan sudah kasih tangan kaki ini untuk bekerja. Ya, jangan terlalu berharap gampang-gampang. Ya, ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Ibu Indah. Sebenarnya ini jamnya sudah habis, tapi masih ada 3 pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab. Ya. Jadi saya akan bacakan ini dari chat. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tindakan BNN dengan anak-anak pengguna lem Aibon di Sanggeng yang mereka hirup lem di jalan-jalan yang kadang melakukan kejahatan padahal mereka masih di bawah umur? Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui sesuatu yang kita konsumsi aman dari narkoba? Itu pertanyaan dari saudari Fitria dari program studi sistem informasi. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari saudara Setio sistem informasi. Contohnya, saya bukan perokok, bukan pecandu, tapi jika makan atau minum bekas pecandu, apakah bisa tertular saat melakukan tes urin? Ya, demikian pertanyaannya Bu, silakan jawab. Ya. Yang ketiga dulu saya tanya, saya jawab ya. Yang ketiga, tidak ada penularan lewat makanan. Ya.
perokok, pecandu, biar makan sama kita enggak apa-apa ya. Ibu sendiri biasa duduk sama anak-anak ebon, anak ganja, itu duduk biasa. Tapi saya jangan kalian coba pakai ganja di depan saya. Ya. Anak-anak ebon di Sanggeng, ini yang ketiga sudah terjawab ya. Tidak bisa penularan melalui makanan atau minuman. Kalau bersama-sama ya dengan alat-alatnya. Tetapi yang kita khawatirkan adalah umpamanya ini minuman ya. Kalau kalian sedang minum, tiba-tiba sabu dimasukkan dalam minuman kalian. Kita minum. Itu yang bisa bahaya. Ya, karena dia akan masuk dalam tubuh kita. Ya, kita nggak tahu. Teman itu bisa jadi musuh juga suatu saat. Ya. Itu yang harus hati-hati ya. Kalau kalian pergi kemana-mana, kalian minum, kalian tinggalkan umpamanya ke kamar mandi atau apa, jangan diminum lagi ya, jangan diminum lagi, lebih baik buang ya, jangan diminum lagi ya, kalian cari aman ya, karena sekarang banyak yang seperti itu, minum sama-sama minum, tiba-tiba kita pergi ke kamar mandi atau apa, dimasukin obat ya kan, tiba-tiba kita minum, besok sudah berbusa. Nah, sudah overdosis mati, ya. Jadi jangan diminum kembali apa yang sudah kita tinggalkan, jangan diminum, ya. Kemudian bagaimana tindakan Sanggeng, BNN terhadap anak-anak Sanggeng, ya. Anak-anak Sanggeng itu anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Ya, ibu bilang anak-anak yang luar biasa. Ya. Tapi yang tidak luar biasa itu apa? Mama-mama yang jualan di dalam. Mama-mama sendiri yang mendatangkan itu Aibon pakai galon-galon. Mama-mama yang jual, anak mau beli berapa? Tante beli 2.000 kah? Tante beli 5.000 kah isi ulang? Reptil isi ulang. Ya, mama-mama sendiri yang jual. Ya, bagaimana kalau seandainya anaknya mati overdosis? Bukan tugas BNN sendiri. Tetapi kami BNN membutuhkan masyarakat juga membantu kerjasama yang baik. Ya, kalau mama itu mau anaknya maju, anaknya jadi orang yang sukses, dia juga harus menjaga. Jangan jualan seperti itu. Ya, untuk anak-anak Sanggeng, kalau ibu sendiri pergi ke Sanggeng, itu anak-anak Sanggeng sudah hafal. Ya, rata-rata mereka kadang, mama, uang kah? Saya bilang, mama tidak bilang kalau mama nggak punya uang. Tapi kalau kalian lapar, mari makan sama mama. Saya tidak membiasakan anak-anak itu dikasih uang. Ya, tapi saya akan berusaha membuat mereka beraktivitas. Dengan cara apa? Saya kerjasama dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Tahun lalu kita ke Andai. Jadi mereka dapat baju futsal, sepatu futsal, bola. Kemudian mereka beraktivitas dengan jadi pemain bola. Dan itu membuat kenangan yang sangat luar biasa. Jadi ketemu, mama, siapa sepatu su kecil baru? Oh, saya bilang, tenang ya, nanti mama cari lagi orang supaya bisa belikan kalian sepatu yang banyak. Oh, sip. Mereka tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah lingkungan di sekitar mereka. Ya, yang membuat menjadi seperti itu adalah lingkungan di sekitar mereka, bukan anak-anak itu. Anak-anak itu anak-anak baik. Walau kadang di depan Nurati bawa pisau, iya kan? Kadang mereka bawa pisau, bawa kaca tebal. Tapi kalau ketemu saya, mama. Karena apa? Kita melakukan mereka secara baik. Tapi kalau belum apa-apa, kenapa kok? Kok berani sama saya? Saya orang BNN. Oh Tuhan nih, saya sudah tusuk dari dulu-dulu. Ya, tapi saat kita mendekatkan mereka, melakukan pendekatan kepada mereka sebagai orang tua pada anak, sudah makan kah? Kadang yang di Amban itu dimana? Kampung Mulyono, seperti itu juga. Hari Senin sore saya bawa kue, bawa es, sini dulu kumpul. Kita putar film, nonton. Bagus nggak tuh? Bagus mama. Kita diskusi. Nah, mereka senang. Terus saya tanya, ada yang mau jadi polisi? Mama, saya mau jadi Kapolda. Wah, saya bilang jago, tapi harus sekolah. Mama, saya mau sekolah kah? Nah, dari hal-hal seperti itu mereka mau sekolah. Ya. Terus khusus untuk di Sanggeng, kita sudah membuat
kelurahan bersinar, bersih dari narkoba. Ya, di Kelurahan Sanggeng. Tapi kemarin Sanggeng ribut-ribut, minta diganti lurahnya, minta diganti ininya, bingung lagi saya. Ini yang mau didengar yang mana ini? Ya. Jadi tapi Ibu sudah menghadap Bapak Bupati untuk sama-sama kita dengan dinas-dinas untuk memperhatikan Sanggeng. Ya, karena Sanggeng itu konflik banyak di dalamnya ya. Karena sumber daya manusia yang kurang, ya. Kemudian faktor ekonomi, ya. Bagaimana kita bisa melarang? Tidak boleh kamu jualan narkoba, tidak boleh kamu jualan miras, tidak boleh. Terus mereka jawab, terus kita mau makan apa? Apa jawaban kalian? Anak-anak tidak sekolah karena tidak punya biaya. Apa jawaban kalian? Carilah solusi. Kalau mau melarang seseorang, harus cari solusi. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Bupati, Pak, bagaimana kalau seandainya satu dinas memberikan bantuan kepada Sanggeng, umpamanya, cuci menjadi laundry, mama-mama di sana khusus. Nah, dinas-dinas ini harus cucinya di sana, harus setrikanya di sana. Pasti mereka punya penghasilan. Kalau mereka sudah punya penghasilan, sudah punya uang, kira-kira mereka masih jual narkoba enggak? Tidak. Ya, faktor utama itu harus di-cut dulu, baru bisa kita melarang mereka. Kalau belum apa-apa sudah melarang, tidak boleh jualan begini. Tapi kita tidak memberikan alternatif pekerjaan lain pada mereka, nggak akan pernah bisa. Sanggeng sampai sekapanpun akan tetap seperti itu. Itu yang saya sampaikan pada Bupati, itu yang saya sampaikan kepada Bapak Gubernur. Sekarang tergantung pemerintah juga, ya kan? Pemerintah mau peduli pada masyarakat atau tidak? Kalau pemerintah bisa peduli pada masyarakat, sayang pada masyarakatnya, pasti dia akan merubah. Itu ya, pada adik yang tadi yang nanya Sanggeng. Ya, bagaimana cara kita mengetahui mereka memakai narkoba? Seperti yang Ibu bilang tadi, ya. Orang yang memakai narkoba tidak akan bisa konsentrasi secara baik, tidak akan bisa sekolah, dia akan malas. Bangun tidur rasanya sakit semua badan, kemudian tidak bisa duduk rame-rame begini. Pasti dia menyendiri, duduk sendirian di sana. Duduk sendiri. Nanti kalau ngelihat orang, apa lihat-lihat? Kenapa lihat? Ganteng kah? Gampang sekali sensitif, gampang curiga. Habis itu baru dilihat lagi, kenapa kau mau ambil saya punya makanan? Padahal tidak. Halusinasinya tinggi, ya, dan paling gampang merayu perempuan. Hati-hati kalian ini yang wanita-wanita ya. Adek, kau bagaikan bulan di atas sana. Jangan percaya bulan itu benjol-benjol. Tidak ada bulan yang sempurna mulus ya. Banyak lubang-lubang ya. Jangan terpengaruh dengan kata-kata rayuan ya. Jadi orang yang memakai narkoba itu khayalannya tinggi. Adik, kau adalah tiang bagi kakak. Tiang apa? Tiang listrik. Banyak setrum. Ya, ya, hati-hati ya. Kalian yang wanita-wanita, ya, hati-hati. Nah, apakah kita bisa bergaul dengan sesama yang memakai narkoba? Bisa. Kalian bisa mengajak mereka untuk ke arah yang lebih baik. Ya, ajak mereka untuk bermain bola, ajak mereka untuk sesuatu yang positif. Jangan kalian yang diajak sama mereka. Kalau kalian diajak sama mereka, sama dengan kalian adalah kurir. Ya, seperti itu. Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Baik, terima kasih Ibu Indah yang telah menjawab pertanyaan dari para mahasiswa. Materinya sangat menarik ya, banyak yang bertanya. Tapi sayang sekali waktunya terbatas. Baik, demikian rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta PPKMB yang sudah menyimak dan antusias